Apa yang terjadi dengan Sri Lanka? Protesters set fire to the homes of some ruling party officials and stormed the Prime Minister's compound. He had to be rescued by the army. Several people have been killed and hundreds have been wounded. Kalau kamu mikir cuma bisnis saja yang bisa bangkrut, kamu salah. Negara juga bisa bangkrut. Ya, Sri Lanka telah bangkrut. Dan apa yang terjadi jika sebuah negara bangkrut? Sri Lanka tak mampu lagi membayar hutang luar negerinya. Negara telah kehabisan uang, stok makanan mereka menipis, karena kan mereka tidak mampu lagi melakukan impor bahan makanan, obat-obatan, dan bahan bakar. Bahkan Sri Lanka tak mampu lagi membayar gaji PNS-nya. Inflasi yang tinggi menyebabkan nilai mata uang telah hancur dan harga-harga meroket. Kondisi ini telah menyebabkan kekacauan di Sri Lanka. Seluruh elemen masyarakat bersatu dan melakukan unjuk rasa besar-besaran. Mereka menyalahkan Presiden Gotabaya Rajapaksa dan menuntut Presiden untuk mundur dari kursi kepemimpinannya. Kali ini tampaknya kemarahan masyarakat telah mencapai puncaknya. Kekerasan di mana-mana, bentrokan antar massa pendukung pemerintah dan anti pemerintah pun tak terhindarkan lagi. Akhirnya mereka menduduki istana kepresidenan dan membakar rumah pribadi Presiden Gotabaya Rajapaksa dan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe. Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe yang baru menjabat 2 bulan mundur dan Presiden kabur beberapa saat sebelum masa memporak-porandakan kediamannya. Disebutkan Presiden Rajapaksa kabur dengan dibantu para pengawalnya yang melepaskan tembakan ke udara demi menahan amukan massa. Sebuah footage yang belum bisa dikonfirmasi kebenarannya menunjukkan Presiden Rajapaksa yang harus kabur menggunakan kapal militer. Tampak dalam video yang beredar, terlihat pria yang sedang menyeret koper sambil berlari menuju kapal. Disinyalir koper tersebut merupakan barang milik Presiden Rajapaksa yang diduga telah berada di atas kapal. Dan pada 13 Juli 2022, Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, akhirnya memenuhi keinginan masyarakat dan mundur dari kepemimpinannya. Jadi, mungkin kamu bertanya, ada apa dengan Sri Lanka? Apa yang salah dengan ekonomi Sri Lanka? Apakah Sri Lanka bisa keluar dari kekacauan ini? Mari kita bicara tentang Rajapaksa. Merupakan nama yang sangat tidak asing di Sri Lanka. Keluarga Rajapaksa telah menguasai dan mendominasi peta perpolitikan Sri Lanka dalam 20 tahun terakhir. Mereka telah dituduh melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, kontroversi tidak menghalangi keluarga Rajapaksa untuk memonopoli Sri Lanka. Mahinda Rajapaksa menjabat sebagai presiden selama 2 periode, 2005 hingga 2015, dan telah memberikan banyak jabatan di pemerintahan kepada anggota keluarganya. Maithripala Sirisena yang merupakan anggota partai oposisi menggantikan Mahinda pada 2015 hingga 2019. Namun setelah berakhir masa kepemimpinannya, Gotabaya Rajapaksa yang merupakan adik dari Mahinda Rajapaksa terpilih menjadi presiden pada 2019 hingga saat ini. Dia memberikan jabatan Perdana Menteri kepada kakaknya, Mahinda Rajapaksa yang merupakan presiden terdahulu, dan banyak jabatan kepada kerabat dan anggota keluarga di pemerintahan, menjadikan Sri Lanka sebagai bisnis keluarganya. Baik Mahinda ataupun Gotabaya Rajapaksa dianggap telah mengacaukan ekonomi Sri Lanka dan memimpin Sri Lanka ke arah krisis ekonomi terbesar sepanjang sejarah. Sri Lanka memiliki pengeluaran yang lebih besar dari pendapatan. Selain itu, Sri Lanka juga melakukan lebih banyak ekspor daripada impor. Hal ini berarti Sri Lanka menggunakan lebih banyak mata uang negara luar daripada penghasilannya. Oke, banyak negara melakukan hal ini dan telah menjadi hal yang lumrah bagi negara-negara saat ini. Tetapi, mereka meminjam uang untuk menutupi kekurangannya. Namun di Sri Lanka, hutang telah menjadi tidak terkontrol dan pemerintah tidak mampu lagi membayarnya. Ibaratnya gini nih, kamu berhutang dan terus berhutang, menggali lubang untuk menutup lubang, hingga pada akhirnya kamu gak bisa lagi berhutang dan gak mampu lagi bayar tagihan hutang yang telah menggunung.
Untuk Sri Lanka, tagihan itu sebesar 7 miliar dolar tahun ini. Pada April 2022, pemerintah Sri Lanka gagal membayar hutangnya dan mengakui bahwa negara tak lagi mampu membayar hutang luar negerinya. Cadangan devisa telah benar-benar habis dan krisis ekonomi pun meledak hingga saat ini. Tidak ada lagi uang tersisa untuk mengimpor bahan bakar penting. Akibatnya terjadi krisis bahan bakar, antrian panjang untuk membeli gas masak, hingga banyak masyarakat beralih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Mereka kekurangan bahan makanan dan obat-obatan menjadi langka. Mengapa para raja paksa yang disalahkan atas hal ini? Pada saat Mahinda Rajapaksa berkuasa, dia memulai banyak proyek infrastruktur besar yang memakan banyak anggaran. Namun, beberapa dari proyek besar itu menjadi tidak berguna dan menjadi investasi yang buruk. Bertahun-tahun menghabiskan banyak anggaran dan hutang luar negeri yang besar, menggoyahkan ekonomi Sri Lanka hingga pada titik puncak. Ketika Gotabaya Rajapaksa naik ke tampuk kepemimpinan pada 2019, bukannya membawa Sri Lanka bangkit, ia membuat kebijakan yang membuat ekonomi semakin terpuruk. Sebut saja kebijakan pemotongan pajak besar-besaran yang berarti negara kehilangan banyak sumber pendapatan hingga 25%. Belum lagi, Gotabaya memaksa para petani Sri Lanka untuk menanam tanaman organik. Dalam waktu singkat, melarang impor dan penggunaan pupuk kimia, membuat bencana bagi para petani Sri Lanka dan berkurangnya hasil panen dalam waktu singkat. Ini sangat buruk, karena pertanian merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar Sri Lanka. Kondisi ini memaksa Sri Lanka untuk melakukan impor beras pertama kalinya dalam sejarah untuk menutupi kebutuhan masyarakatnya. Di tengah semua kekacauan itu, muncul pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara di seluruh dunia. Sri Lanka termasuk negara yang terkena pukulan telak. Salah satu industri yang babak belur dihajar COVID-19 adalah industri pariwisata. Dan lagi-lagi, pariwisata merupakan salah satu sumber devisa dan sumber pendapatan terbesar Sri Lanka. Semua permasalahan itu membuat Sri Lanka tak mampu mempertahankan ekonominya lagi. Ekonom Universitas Johns Hopkins, Steve Hank, mengatakan bahwa inflasi Sri Lanka saat ini mencapai 128% dan menempatkan Sri Lanka di belakang Zimbabwe dengan inflasi sebesar 365%. Harga-harga melambung tinggi, kekurangan energi, beberapa lembaga negara yang tidak vital harus ditutup untuk menghemat anggaran. 22 juta masyarakat Sri Lanka menghadapi krisis ekonomi terberat sepanjang sejarah. Dalam situasi seperti ini, pemerintah tidak mampu mengambil kebijakan penting yang mampu menyelamatkan atau bahkan mengurangi krisis yang diderita Sri Lanka. Sri Lanka sangat membutuhkan anggaran untuk memperbaiki krisis ini dan membantu mereka melakukan impor bahan-bahan penting. India dan IMF telah menawarkan bantuan kepada Sri Lanka. Namun kekacauan kondisi ekonomi dan politik harus diperbaiki terlebih dahulu. Sri Lanka harus membuktikan bahwa mereka memiliki pemerintahan yang stabil dan dilegitimasi oleh rakyatnya. Semakin lama kondisi ini berlangsung, semakin lama pula penderitaan yang dialami rakyat Sri Lanka. Rakyat Sri Lanka telah menunjukkan kepada dunia bahwa kekuatan utama dari sebuah negara ada di rakyatnya. Mereka telah merevolusi negara dari rezim korup yang telah berkuasa selama 2 dekade. Semoga apa yang terjadi di Sri Lanka dapat menjadi pelajaran buat Indonesia. Menurut kamu, apa mungkin Indonesia jatuh ke lubang yang sama seperti Sri Lanka? Apa kita telah melakukannya dengan cukup baik? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Kalau kamu suka dengan informasi ini, silahkan like video ini dan subscribe ke channel kami.